Semoga teman-teman pagi ini sehat, semangat, dan juga banyak rezeki ya, saya doakan. Amin. Pagi ini saya bicara sedikit tentang Bitcoin dan bagaimana caranya menyimpan Bitcoin supaya aman. Karena banyak pertanyaan diajukan padaku ya, bilang, Pak, saya kalau beli Bitcoin itu takut ada yang rampok, dicuri atau hilang, bagaimana ya supaya aman. Nah ini mungkin saya cerita sedikit ya, teman-teman nggak usah takut. Sebetulnya Bitcoin itu seperti memiliki dompet. Ya, ini dompet ya. Jadi kalau dompet hilang, yang ada uangnya, tentu saja uangnya hilang, dompetnya hilang ya kan. Nah, Bitcoin sama. Jadi kalau Bitcoin dicuri atau hilang, ya koinnya hilang. Jadi sebetulnya Bitcoin itu mendidik kita untuk tanggung jawab ya. Tanggung jawab atas hak milik kita. Ya, jadi saya nggak pergi ke restoran, naruh dompet di meja, terus pergi ke WC, kembali dan mengharapkan dompet masih ada. Ya nggak mungkin. Ya. Demikian juga dengan wallet Bitcoin. Saya nggak sembrono dan naruh sembarangan, setiap orang boleh akses. Enggak ya. Jadi harta seperti dompet, perhiasan, mobil, istri, itu harus dijaga dengan baik ya. Jadi tanggung jawab lah. Jangan menyalahkan orang lain kalau harta itu hilang. Begitulah. Tapi sebetulnya kita nggak usah takut kalau memiliki Bitcoin, karena sebetulnya mudah. Terus pertanyaan yang sering diajukan, kalau saya punya Bitcoin, saya beli Bitcoin, kan ada di HP, di handphone misalnya, atau di komputer. Gimana kalau handphonenya hilang, atau rusak, atau dicuri? Koin saya hilang nggak? Nah ini akan saya jelaskan sedikit, karena itu salah paham. Ya. Jadi sebetulnya begini, Bitcoin itu, kalau kita beli, dia itu nggak ada di handphone. Bitcoin seluruh dunia, yang ada di dunia ini, selalu terletak di dalam blockchain. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan blockchain. Yang berubah adalah hak milik, bukti hak milik atas koin-koin tersebut. Jadi kalau saya beli Bitcoin, saya tidak mentransfer Bitcoin dari blockchain ke handphone, tidak. Bitcoinnya tetap di blockchain, tapi yang transfer adalah hak miliknya. Jadi contohnya seperti ini, si A punya 10 Bitcoin. Terus suatu hari dia ingin memberikan 10 Bitcoin itu pada si B. Mungkin untuk membayar jasa layanan, atau beli mobil bekas, atau untuk hadiah ulang tahun, whatever. Ya. Nah, dia buka transaksi Bitcoin, terus dia akan mengalihkan hak milik 10 Bitcoin ini pada si B. Jadi bukan koinnya yang dialihkan, tapi hak miliknya. Ya. Jadi kalau transaksi itu sudah diverifikasi dan dikirim ke Bitcoin Network, yang pindah hanya hak milik dari A ke B. Jadi si 10 Bitcoin ini yang tadinya milik A, sekarang milik B. Begitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengakses Bitcoin yang terletak di blockchain ini? Nah, untuk itu kita memerlukan kunci. Nah, yang disimpan di HP bukan Bitcoinnya, tapi kuncinya. Kuncinya untuk mengakses Bitcoin yang ada di blockchain. Makanya kuncinya dijaga dengan baik. Nah sekarang bagaimana cara menyimpan kunci supaya aman ya? Sebetulnya ada 3 cara untuk menyimpan kunci. Cara pertama, kuncinya kita serahkan pada bursa kripto. Misalnya toko kripto atau Binance atau 21 Bitcoin, itu kan semua bursa kripto di mana kita bisa beli Bitcoin. Nah, kita buka akun di situ, terus kita beli Bitcoin, kita mendapatkan kuncinya dikelola oleh si toko kripto. Ya, jadi kita menyerahkan kuncinya pada pihak ketiga. Memang aman sih ya, mereka jaga dengan baik. Tapi ada pepatah bilang, not your key, not your coin. Artinya kalau kita tidak pegang kuncinya, tapi dipegang sama orang lain, Bitcoin itu atau koin itu tidak aman. Karena siapa tahu kuncinya di si itu hilang, akhirnya koin kita juga hilang. Ya. Jadi sebetulnya itu cara yang paling tidak dianjurkan, meletakkan koin di bursa kripto dan membiarkan si pengelola menyimpan kunci. Itu saya tidak menganjurkan. Cara kedua adalah kita sendiri yang mengelola kunci. Jadi kita pegang kuncinya. Di mana? Kuncinya di sini, di handphone. Jadi kita instalasi aplikasi wallet. Terus kalau kita beli Bitcoin, kuncinya kita yang pegang. Ini juga disebut hot wallet. Maksudnya hot apa? Hot artinya
handphone itu kan selalu koneksi internet. Jadi dia itu selalu online. Nah, ini bahaya karena handphone itu kan bisa kena hacker attack atau kena virus. Ya. Jadi sebetulnya untuk aman, handphone ini harus kita matiin, kita kasih offline, terus kita taruh di lemari, aman. Tapi itu kan bukan fungsi handphone ya. Handphone itu kan untuk supaya online ya, jadi harus selalu online. Tapi itulah bahayanya. Ini memang lebih bagus dari variasi pertama yang kuncinya disimpan di toko kripto, tapi ini juga nggak begitu aman karena handphone itu bisa ya ada hacker attack gitu ya. Jadi kalau kita jumlah Bitcoinnya 1, 2, 3 juta itu nggak masalah ya. Jadi itu kalau hilang kan kita memang sedih tapi ya nggak bangkrut ya. Bisa diterima ya. Tapi kalau misalnya kita memikirkan ingin beli Bitcoin ratusan juta ya karena investasi atau bagaimana ya, itu kita harus cari jalan lain yang lebih aman dari ini ya. Ini nggak begitu aman. Nah, ada cara ketiga yang saya anjurkan dan kebetulan saya juga beli. Ini yang disebut cold wallet ya, artinya wallet dingin ya. Kenapa dingin? Karena dia tidak pernah koneksi internet, dia selalu offline ya. Ini banyak jenisnya ya. Ini kebetulan Bitbox ini dari perusahaan Swiss punya, kualitas sangat bagus ya. Pakai ini ya. Jadi kuncinya untuk kita akses Bitcoin di blockchain itu ada di sini. Nah, dan ini selalu aman. Saya simpan di lemari atau simpan di mana, ini tidak pernah koneksi dengan internet, jadi tidak bisa dicuri. Ya. Bagaimana caranya menggunakan cold wallet ini nanti di video berikutnya akan saya jelaskan. Untuk sementara saya hanya mau bilang kalau teman-teman tertarik beli yang seperti ini, perhatikan bahwa kemasannya itu masih utuh. Ya. Jadi coba lihat apa sudah robek atau ada yang otak-atik gitu ya. Karena kalau ada orang lain atau pihak ketiga sudah akses ke cold wallet ini, itu sudah nggak bisa dipercaya. Karena mungkin dia isinya di copy atau dia instalasi software yang dimanipulasi atau apapun ya, itu sudah nggak bisa dipercaya. Jadi dalam bahasa Jerman istilahnya ini harus perawan gitu ya. Jadi kemasannya harus perawan. Kalau tidak perawan, kembalikan. Jangan mau. Ya, itu perhatikan. Jadi lihat ini bungkusnya masih kemasannya itu masih utuh ya, gitu. Nah, kalau begitu kalau kita dapatkan yang utuh begini, baru kita bisa dengan aman menggunakan ini, gitu ya. Ya, begitulah teman-teman, sekian dulu dari saya.